Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Gully Boy, merupakan film India berbahasa Hindi yang diproduksi tahun 2019 dan disutradarai oleh Zoya Akhtar. Film ini bercerita tentang seorang anak muda yang tergila-gila dengan musik rap. Ia mempunyai keinginan untuk merubah nasibnya yang selama ini hidup dalam ekonomi yang sangat sulit. Film ini sendiri terinspirasi oleh kehidupan rapper jalanan India yang bernama Dyvan dan Naezy. So, bagaimana perjuangannya untuk meraih kesuksesan di bidang musik? Untuk lebih jelas, langsung saja kita simak ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan 3 orang pemuda yang bernama Myun, Salman, dan tokoh utama di film ini yang bernama Murad. Malam itu Myun berencana mencuri mobil yang terparkir di jalanan. Murad dan Salman yang tidak tahu akan rencana tersebut marah kepadanya karena mereka terpaksa ikut dalam kejahatan tersebut. Murad adalah pemuda yang tergila-gila dengan musik rap. Ia sering menulis lirik lagu berdasarkan kehidupan pribadi. Diketahui Murad berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia tinggal di sudut kota yang kumuh bersama kedua orang tua, nenek beserta adik lelakinya. Akan tetapi walaupun sulit dalam ekonomi, Murad termasuk anak yang pintar dan berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Di suatu hari di dalam bis saat hendak ke kampus, Murad melihat seorang gadis cantik yang berada di depannya. Terlihat gadis itu sedang bersama sang ibu. Tiba di pemberhentian bus, sang ibu turun dan gadis itu menghampiri Murad dan segera duduk di sebelahnya. Mungkin kalian bingung dengan apa yang dilakukan gadis itu. Jadi gadis itu bernama Safina. Ia adalah pacar Murad. Walaupun sudah terjalin selama 9 tahun, mereka masih merahasiakan hubungan asmara mereka dari orang tua Safina. Latar belakang mereka sangat berbeda. Safina merupakan anak seorang dokter yang memiliki ekonomi yang berlebih. Sang ibu yang protektif melarang ia untuk berpacaran dan fokus kepada pendidikan. Sekarang mereka berkuliah di kampus yang sama. Safina juga merupakan mahasiswa tingkat akhir yang mengambil jurusan kedokteran. Di suatu hari Murad dikabarkan ibunya jika ayah mereka telah berpoligami. Tentu hal itu membuat Murad sangat terpukul. Terlebih lagi melihat kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit, ayah Murad menambahnya dengan mendatangkan wanita baru di rumah mereka. Ayah Murad bekerja sebagai supir pribadi dari pengusaha kaya, sedangkan istri barunya adalah pembantu rumah tangga dan mereka bekerja dengan majikan yang sama. Murad tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu jika selama ini mereka hidup hanya mengandalkan gaji sang ayah, termasuk biaya pendidikannya selama ini. Ia hanya bisa bersimpati kepada ibunya yang kini terabaikan karena ego sang ayah. Murad meluapkan kesedihan tersebut dan menuangkan menjadi lirik lagu yang selalu ia tulis di buku diarinya. Di suatu hari terlihat beberapa bule norak sedang berjalan di sekitar perkampungan mereka. Pemandu mengarahkan bule-bule itu melihat rumah keluarga Murad yang unik. Rumah kotak kecil yang setiap jengkal rumahnya dimanfaatkan dengan baik. Di sana Murad menunjukkan skill rapnya kepada seorang bule yang membuatnya menjadi terkesan. Skin berlanjut ke Murad yang hendak pergi kuliah. Seperti biasa, ia pergi bersama Safina dan temannya. Saat berada di bus, Murad mengatakan jika ia mendapatkan pesan dari seorang wanita yang tidak tahu itu siapa. Safina yang super posesif mengambil HP Murad dan menyuruh temannya mengecek siapa gadis yang berani menggoda pacarnya. Gadis itu bernama Albina. Setelah tahu siapa nama gadis itu, Safina kemudian turun dari bus dan menghampiri Albina di tempat kerjanya. Singkat cerita, setelah adu mulut, Safina yang barbar menghajar Albina tanpa ampun. Karena tindakannya, Albina terluka dan dibawa berobat ke klinik ayah Safina. Ayah Safina yang tahu apa akar masalahnya bertanya kepada Safina tentang hubungan ia dengan Murad. Akan tetapi Safina mengatakan jika Murad hanyalah teman biasa dan Albina lah yang mengirim pesan dengan menggoda Murad. Untuk memastikan kebenarannya, Safina menyuruh orang tua Albina mengecek pesan di ponsel Albina. Safina akhirnya selamat dan hubungannya dengan Murad tidak dicurigai oleh orang tuanya. Di satu momen, kampus mereka kedatangan rapper lokal yang bernama MC Sher. Mahasiswa di sana tersihir dan mengikuti irama yang dipertunjukkannya. Termasuk Murad yang dengan cepat berlari menuruni gedung untuk melihat MC Sher dari depan panggung.
Saat sedang bersama teman-temannya, Murad dikabarkan ibunya jika ayahnya mengalami kecelakaan dan membuat kakinya sedikit patah tulang. Dokter menyarankan agar ia beristirahat selama 6 minggu demi kesembuhan. Kepada majikannya, ayahnya berkata jika Murad akan menggantikan posisi supir selama ia sedang sakit. Hal itu harus dilakukan Murad karena tidak ada pilihan lain. Ia pun harus absen dari kampus demi membantu ekonomi keluarga. Murad pun memulai hari barunya dengan menjadi supir pribadi anak majikannya. Di suatu malam, Safina memberikan iPad miliknya kepada Murad agar Murad bisa melepas penat ketika bekerja lembur saat menunggu majikannya. Saat berada di rumah, ketika Murad bermain iPad, ia melihat MC Sher di Facebook mengundang para rapper pemula yang mempunyai karya untuk menampilkan aksi di depan musisi rapper lokal di daerah mereka. Singkatnya, Murad kemudian pergi ke tempat yang disebutkan. Ia melihat banyak rapper di sana. Hal itu membuatnya sangat senang. Ia kemudian menyapa MC Sher dan berkata jika ia datang ke sini karena ingin menunjukkan hasil karya-karyanya. Murad pun mengeluarkan lirik lagu yang telah ia tulis selama ini dan menyuruh MC Sher untuk menyanyikannya. Akan tetapi Sher menolaknya dengan alasan ia hanya menyanyikan lagu atas karyanya sendiri, bukan karya orang lain. Sher juga menasihati Murad agar dirinya menghargai karyanya sendiri dengan berani menyanyikannya tanpa perantara orang lain. Tanpa basa-basi, Sher kemudian mempersilahkan Murad untuk bernyanyi. Murad yang belum terlalu mahir dalam irama rap kemudian menyanyikan lagu itu dengan apa adanya. Tanpa ia sangka-sangka, ternyata Sher beserta teman-temannya sangat antusias dengan lirik lagu yang telah dia buat. Mereka menyimpulkan jika lirik lagu yang ditulis Murad penuh dengan hal yang berat dan memiliki arti yang tidak biasa. Hal itu membuat orang yang mendengarkannya bisa hanyut dalam suasana yang penuh makna. Hari yang menakjubkan ini kemudian ia sampaikan kepada Safina dengan perasaan senang. Beberapa hari setelah itu, Murad kembali datang ke tempat Sher. Terlihat di sana para rapper sedang melakukan battle rap. Murad yang melihat Sher mempercundangi lawannya merasa tertarik untuk ikut battle tersebut. Akan tetapi semua tidaklah mudah seperti yang ia bayangkan. Ia diserang dengan telak oleh lawannya dengan lirik kemiskinan yang memang dialami Murad selama ini. Hal itu ternyata dibawa Murad ke dalam hati. Alhasil ia pun hanya terdiam dan tidak bisa membalas satu kata pun. Sher yang sudah bagaikan sahabat menasihatinya agar tidak cepat berputus asa. Karena semua musisi hebat pasti pernah merasakan jatuh dan berada di bawah. Yang terpenting adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri, sehingga kita bisa membuat irama dan mengubah rasa lapar itu menjadi karya yang luar biasa. Saat bekerja, Murad yang sedang menunggu majikannya berpesta merasa tertarik dengan musik rap yang berasal dari gedung party. Ia pun mendekat sambil menikmati iramanya. Tetapi satpam yang berjaga menyuruh Murad untuk beranjak dari sana. Alhasil ia pun masuk ke mobil dan meluapkan ketidaktahanan hasrat musiknya dengan bernyanyi rap dengan penuh semangat. Setelah menunggu beberapa lama, majikannya keluar dengan air mata. Di momen ini Murad terlintas membuat lirik yang penuh arti yang isinya kurang lebih seperti ini. Kau dekat tapi dunia kita berbeda. Kenapa tanganku terikat? Aku tak bisa menghiburmu. Aku tak bisa menggapaimu. Aku tak bisa menghapus air matamu karena statusku. Aku di sini, begitu juga dirimu. Namun kenyataannya aku berada di suatu dunia dan kau di dunia lain. Kau dekat tapi dunia kita berbeda. Saat berada di rumah, Murad menggabungkan lirik itu dengan kehidupan masyarakat di kalangan bawah yang menggambarkan dirinya. Ia pun merekam semuanya di iPad dan menunjukkan hasilnya kepada MC Sher. Tak disangka Sher dan temannya sangat menyukainya dan menyarankan agar Murad melakukan rekaman dengan hasil karyanya tersebut. Singkatnya, mereka pun melakukan rekaman sederhana di studio kecil komunitas mereka. Saat hendak mengupload ke YouTube, Sher menyarankan agar menemukan nama panggung terlebih dahulu untuk Murad. Dan secara tidak sengaja, teman wanita Sher menyebutkan nama Gali Boy. Sebutan itu disetujui oleh Sher dan teman-temannya, hingga terciptalah inisial Murad si Gali Boy. Setelah diupload, video itu mendapatkan respon yang sangat baik dari para netizen. Murad semakin banyak dikenal orang-orang karena hasil karyanya tersebut. Bahkan ibu tirinya sangat menyukai lagu yang ia lantunkan.
Akan tetapi hal itu kemudian diketahui oleh ayahnya. Ayahnya sangat marah kepada Murad. Ia menganggap jika bernyanyi rap yang dilakukan Murad hanya akan membuang waktunya dan menghancurkan pendidikannya. Di suatu hari mereka mendapat komentar pedas dari netizen yang bernama Sky. Ia mengatakan jika liriknya bagus tapi iramanya buruk. Hal itu kemudian dibalas share dengan meledeknya. Akan tetapi Sky membalas kembali dan menawarkan irama musik yang ia miliki. Singkatnya mereka kemudian membuat janji untuk berjumpa. Tiba di hari yang ditentukan, mereka pun bertemu dengan Sky. Sky bercerita jika dahulunya ia pernah belajar program musik di Berklee, salah satu sekolah musik di Boston, Amerika. Ia menjelaskan jika ia membutuhkan lagu untuk rekaman dan tak sengaja menemukan Murad di internet. Sky kemudian menawarkan kolaborasi kepada mereka berdua. Murad dan Sher yang menulis lagu dan bernyanyi, sementara dirinya akan menanggung semua biaya produksi sekaligus menjadi produser dalam proyek lagu tersebut. Murad dan Sher yang melihat keseriusan Sky di bidang musik dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Murad yang menulis lirik mengambil kutipan berdasarkan kehidupan rakyat bawah akan rintangan mereka menjalani hidup. Di satu kesempatan, Sky juga mengatakan jika mereka akan syuting di daerah sekitar tempat tinggal Murad. Hari yang dinantikan pun telah tiba. Banyak warga yang antusias melihat proses syuting tersebut. Keadaan di sana semakin pecah karena aksi Murad dan Sher yang sangat luar biasa. Kerjasama tersebut ternyata membuat Sky menaruh hati kepada Murad. Di malam hari, ia mengajak Murad untuk berkeliling kota melakukan aksi vandal dengan membuat grafiti di beberapa tempat. Hal itu membuat Murad di pagi hari terlambat pergi ke kampus dan ia juga harus berbohong kepada Safina atas kejadian tadi malam, di mana Murad mengatakan kalau ia begadang di rumah karena masalah keluarga. Saat berada di distro, Murad melihat iklan jika Nas akan datang ke India. Nas adalah penyanyi rapper dari Amerika yang memiliki banyak fans di berbagai negara. Dalam acara tersebut, pihak penyelenggara mengadakan kompetisi mencari rapper lokal untuk menjadi pembuka di konser Nas nanti. Dan pemenang yang terpilih akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah atau sekitar 193 juta rupiah. Melihat jika itu adalah kesempatan yang menarik dan jalan untuk menjadi terkenal, Murad dan Sher pun menyiapkan diri mereka dalam kompetisi tersebut. Skin berlanjut di malam hari. Malam itu Sky membuat pesta kecil-kecilan akan kesuksesan proyek lagu mereka bersama Murad dan Sher. Terlihat di sana juga ada Safina dan Salman hadir di acara tersebut. Di tengah perbincangan ringan, Sky menunjukkan kepada temannya foto-foto mereka ketika membuat grafiti bersama Murad. Safina yang duduk di depan mereka otomatis mendengarkan percakapan tersebut. Ia pun menanyakan kepada Sky kapan mereka melakukannya. Sky pun menjawab Kamis malam. Sky kemudian menjumpai Murad dan berkata jika ia tidak sengaja mengatakan kepada Safina jika mereka bersama di malam itu. Safina yang tahu ada hubungan di antara pacarnya dengan Sky, kemudian menghajar Sky dan memukul kepalanya dengan botol minuman. Alhasil karena kejadian tersebut mereka pun diamankan ke kantor polisi terdekat. Di sana Sky yang terluka tidak melakukan tuntutan kepada Safina karena ia sadar jika dirinya lah yang telah bersalah dalam kasus ini. Murad menyayangkan sifat barbar Safina karena hal tersebut bisa membuat Safina dipenjara. Singkat cerita, karena kejadian itu hubungan di antara mereka menjadi renggang dan tak seperti dulu lagi. Sampai di suatu hari saat bertelepon, Murad yang tidak tahan akan sifat Safina meminta agar mereka mengakhiri hubungan mereka yang sudah terjalin selama 9 tahun. Hal itu membuat Safina menangis dan sedih. Murad kemudian menceritakan yang terjadi kepada Muin. Muin yang tahu bagaimana hubungan Murad dengan Safina menyuruhnya untuk berkata yang terus terang dan meminta maaf kepada Safina. Akan tetapi Murad tak berani mengungkapkannya dan memutuskan untuk membiarkan hubungan mereka berakhir begitu saja. Singkatnya, Murad kini lebih sering menghabiskan waktunya bersama Sky dan merencanakan persiapan untuk proyek lagu selanjutnya. Di satu momen Sky mengutarakan perasaannya kepada Murad. Sosok seniman yang melekat pada Murad membuatnya jatuh cinta tanpa melihat latar belakang dari kehidupan Murad. Akan tetapi Murad yang masih teringat akan sosok Safina menolaknya dan memutuskan untuk kembali kepada Safina. Sementara itu hal buruk terjadi di keluarga Murad, di mana ayahnya bertengkar hebat dengan ibunya. Murad yang baru saja pulang melihat jika ibunya tak berdaya karena dipukul oleh ayahnya. Murad yang tak kuasa melihat perlakuan kasar itu segera menghentikan dan mengancam ayahnya agar berhenti memukul ibunya.
Bahkan karena kejadian tersebut, Murad memutuskan untuk pergi membawa ibu beserta adiknya keluar dari rumah itu. Dan untuk sementara waktu, Murad yang tidak tahu harus kemana memutuskan untuk menumpang di rumah pamannya sampai mereka mendapatkan uang untuk mencari tempat tinggal. Murad yang kebingungan menemui sahabatnya Muin dan meminta pekerjaan kepadanya. Mengingat jika uang yang dibutuhkan sangat besar, Muin mengajak dirinya untuk mencuri mobil. Singkatnya, beberapa mobil pun berhasil mereka curi. Uang yang diperoleh dari aksi itu digunakan Murad untuk membayar rumah kontrakan dan biaya kuliahnya. Singkat cerita, Murad yang sudah menyelesaikan kuliah kini telah bekerja sebagai pria kantoran di perusahaan pamannya. Di sisi yang bersamaan, Murad juga terlihat semakin mahir dalam bermusik. Ia sering menghabiskan waktunya latihan bersama Sher untuk persiapan kompetisi rap yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Sementara itu, Safina yang juga sudah menjadi seorang dokter kini mulai menerima perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Akan tetapi setiap perjodohan yang berlangsung ia selalu menolaknya karena ia tidak bisa berbohong kepada hatinya jika ia masih merindukan Murad. Sampai di suatu saat ketika orang tuanya menyodorkan foto-foto calon, Safina melihat foto Salman dan memilihnya. Di hari perjodohan itu, Salman dan Safina terlihat geli karena orang tua mereka tidak mengetahui hubungan pertemanan mereka. Safina kemudian meminta waktu kepada orang tuanya untuk berbicara pribadi kepada Salman. Safina meminta Salman menyampaikan pesan kepada Murad agar Murad menghubunginya, jika tidak ia akan menerima perjodohan tersebut. Di hari kompetisi, Murad hampir saja gagal untuk ikut serta karena pamannya selaku bos tak memberi izin cuti kepada dirinya di hari tersebut. Setelah berpikir panjang, Murad memutuskan untuk pergi ke kompetisi itu, walaupun ia tahu jika resikonya adalah kehilangan pekerjaannya. Kehadiran Murad ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh Sher dan teman-temannya. Singkatnya, dari 50 peserta battle rap yang ikut, tersisa 5 orang yang akan melaju ke babak final, dan salah satunya adalah Murad. Sher yang juga sudah tampil baik harus tersisih dan tidak bisa melanjutkan ke babak final. Berita kemenangan ini disampaikan Murad kepada sahabatnya Muin. Ia juga bercerita jika sekarang ia kehilangan pekerjaannya karena kompetisi tersebut. Akan tetapi Muin tetap menyemangatinya dan menghiburnya. Ia berpesan jika memang itu jalan yang dipilih Murad, maka teruslah maju dan jangan mundur. Di sela-sela percakapan mereka, Salman datang dan membicarakan perjodohannya dengan Safina. Murad langsung marah dan hendak memukulnya. Akan tetapi Salman pun mengatakan jika ia juga takut jika harus menikah dengan Safina. Untuk itu ia datang ke sini menyampaikan pesan Safina agar Murad segera menghubunginya. Murad dan Muin menjadi tertawa melihat kepolosan Salman yang takut kepada Safina. Murad yang juga sangat rindu kepada Safina pun kemudian menghubunginya. Mereka kembali menjalin hubungan dan berjanji untuk segera menikah. Saat pulang ke rumah, Murad dikejutkan dengan kehadiran sang ayah. Ayahnya tahu jika Murad sudah berhenti bekerja hanya karena musik yang digelutinya. Berdasarkan pengalaman hidup yang sudah dilalui, ayahnya menasihati jika orang rendahan seperti mereka jangan terlalu banyak bermimpi untuk menaklukkan dunia. Akan tetapi Murad yang sudah bulat keputusannya menentang pendapat ayahnya. Ia mengatakan jika ia akan mengubah realita agar sesuai dengan mimpi-mimpinya. Beberapa hari kemudian, Murad dikejutkan dengan Muin yang ditangkap polisi karena kedapatan mencuri mobil. Ia pun dibawa ke kantor polisi dan dihajar di dalam penjara. Murad yang datang melihat merasa iba dengan nasib Muin. Ia pun berencana juga menyerahkan diri ke polisi karena pernah terlibat dalam pencurian mobil itu. Akan tetapi Muin menghalanginya. Muin berkata jika ia tidak melibatkannya dalam aksi kejahatan itu. Ia menyuruh Murad untuk fokus kepada tujuan terbesarnya dan berpesan agar menjaga anak-anak jalanan yang selama ini ia rawat. Ketulusan Muin membuat Murad semakin terharu. Hari kompetisi final pun telah tiba. Murad yang membawa perasaan sakit, penderitaan, doa, dan harapan dari orang-orang terdekat berhasil menampilkan aksi yang sangat baik. Ia berhasil menjadi juara di kompetisi tersebut dan menjadi bintang rap baru di India. Atas prestasi itu, Murad kini berhasil mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Dan film pun berakhir. Walaupun bergenre drama musikal, film Gully Boy tidak saja berfokus kepada musik.
Perpaduan antara drama keluarga dan realita kehidupan di kalangan masyarakat bawah juga ditampilkan dengan baik dan tidak berlebihan sesuai kehidupan yang terjadi. Kisah percintaan dan persahabatan yang terjalin selama film ini berlangsung bisa menjadi contoh yang baik untuk para kaum muda, di mana persahabatan akan terasa indah jika masing-masing pihak saling support dan tidak menjatuhkan. Menjalani hidup sesuai realita tidaklah salah, tapi jika bertekad merubah realita sesuai mimpi, itu juga prinsip yang benar. Walaupun jalan yang dilalui tidaklah mudah, tapi jika bersungguh-sungguh mungkin keberuntungan pasti akan datang. So, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Buat kalian yang ingin merasakan gairah semangat ketika mendengarkan lagu-lagu rap dalam film ini, tidak ada salahnya untuk menontonnya secara langsung. Like jika suka dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Thanks for watching and bye-bye.